Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, assalamu sunnatul lil qawli wa wajibul lil jawab. Salam itu sunnah bagi yang mengucap, akan tetapi wajib bagi yang menjawab. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang jikalau kita berusaha menghitung nikmatnya Allah, niscaya seperti menghitung rambut di kepala. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang. Dialah Allah yang telah menciptakan lautan tanpa semen cor-coran. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beriringkan dengan nada salam. Tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, putranya Abdullah, intannya umat Islam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman saya pernah berkata, di saat saya bertanya bagaimana caranya agar tidak malu, maka ia menjawab, tanyakan kepada diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri yang tahu bagaimana kita agar kita tidak malu. Maka saya mencari cara agar saya tidak malu. Marilah kita bersalawat sejenak agar mengharapkan syafaatnya Nabi kita dan untuk membantu mengurangi rasa gugup saya sekarang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang laki-laki soleh yang miskin, yang memiliki seorang istri laki-laki yang sedang hamil, istri perempuan yang sedang hamil maksudnya. Dan dia merantau ke negeri orang, dan ia berkata kepada majikannya, wahai tuanku, jangan berikan aku gaji sebelum aku mintanya kelak di akhir masa kerjaku nanti. Maka tuannya tersebut pun memenuhi permintaannya. Dan tak terasa bertahun-tahun berlalu, ia bekerja. Dan di saat ia ingin pulang, ia meminta gajinya kepada tuannya. Maka ia berkata, wahai tuanku, berikanlah gaji yang saya bekerja
bertahun-tahun lalu. Maka tuannya memberi penawaran. Penawarannya adalah, apakah engkau ingin menerima gajimu yang jikalau dihitung mungkin sudah 1 triliun, atau ia ingin memberi 3 nasihat dan 1 potong roti. Dan laki-laki itu pun berpikir, jikalau aku menerima gajiku, niscaya aku akan menjadi seorang yang kaya. Akan tetapi ia mengerti akan keutamaan ilmu lebih baik daripada harta. Maka ia pun memilih 3 nasihat dan 1 potong roti. 3 nasihat itu yakni, 1, jangan memilih jalan pintas. 2, jangan kepo. Dan yang ketiga, jangan marah. Dan laki-laki tersebut pun pulang. Di tengah perjalanan, ia menanyai seorang bapak-bapak tentang arah jalan. Dan bapak-bapak tersebut menjawab, jikalau lewat kanan itu 5 jam perjalanan, dan kalau lewat kiri 2 jam perjalanan. Dan laki-laki itu teringat nasihat yang pertama, yakni jangan memilih jalan pintas. Maka ia pun memilih jalan yang kanan. Dan terdengar suatu kabar, ternyata di jalan yang kiri tersebut terjadi bencana topan yang meluluh lantahkan apa saja di sana, yang hanya misalkan tanah yang terhampar. Dan laki-laki tersebut pun bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya nyawanya dari kematian. Dan ia pun melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan, di hendak malam, ia pun beristirahat di sebuah rumah kosong. Dan di dalam rumah kosong tersebut terdengar suara dari luar, suara tangisan, suara tertawa, kuntilanak, genderuwo, suara apa saja di luar sana. Dan ia pun hendak membuka pintu tersebut, dan ia teringat nasihat yang kedua, yakni jangan kepo. Dan ia mengurungkan niatnya tadi. Dan keesokan harinya, ia pun keluar dari rumah itu, dan seorang bapak-bapak menghampirinya dengan wajah kaget. Wahai tuan, apakah engkau telah beristirahat di rumah itu? Maka laki-laki itu menjawab, iya. Dan bapak-bapak itu menjawab, sesungguhnya di rumah itu ada penunggunya, dan tidak akan selamat orang yang beristirahat di situ. Dan laki-laki itu bersyukur kembali kepada Allah atas diselamatkannya nyawanya dari kematian. Dan ia pun melanjutkan perjalanannya. Dan di saat sampai di rumah, apa yang ia lihat? Ia melihat istrinya sedang bersama orang lain, laki-laki lain. Bayangkan bapak-bapak, saya mau tanya, jikalau bapak-bapak melihat ibu-ibu sedang bersama orang lain, istri bapak-bapak maksudnya, bukan istri lain, sedang bersama orang lain, apa yang bapak-bapak rasakan? Cemburu, marah. Dengan rasa cemburu dan marah, laki-laki itu tersebut ingin membunuh orang yang bersama istrinya. Dan di saat ia ingin membunuh, ia pun teringat nasihat yang ketiga, yakni jangan marah. Dan ia pun mengurungkan kembali niatnya. Akan tetapi terlanjur dilihat oleh istrinya. Dan istrinya menghampirinya dan berkata, wahai suamiku, engkau telah lama bekerja, dan ketika engkau pulang, mengapa engkau hendak meninggalkanku kembali? Dan laki-laki itu menjawab kembali, karena telah lama aku bekerja, telah lama aku pergi, dan di saat aku kembali, apa yang aku lihat? Engkau bersama orang lain. Dan istrinya pun kembali menjawab, engkau salah paham. Sungguhnya orang yang bersama aku tadi adalah anakmu, yang engkau meninggalkanku bersama ia yang sedang dalam kandunganku. Dan di saat ia membuka roti yang pemberian tuannya tadi, Masya Allah, di dalamnya terdapat sebatang emas yang jikalau dijual itu akan melebihi gajinya tadi. Masya Allah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah tersebut dapatlah kita ambil pelajaran, yakni akan keutamaan ilmu daripada harta. Dan yakni 3 nasihat tadi apa? Pertama,
jangan memilih jalan pintas. Kedua, jangan kepo. Dan ketiga, jangan marah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Makan nasi makai kurma, jangan dimakai cabai. Makan cabai. Sebenarnya saya bersama lama-lama, bisa berlama-lama, akan tetapi saya takut dimarah bude. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.